Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Prastama, kelas 12 pemasaran A. Kali ini saya mendapatkan tugas sejarah dan saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Bangsa Eropa berdatangan dan menerapkan kolonialisme serta imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Indonesia sejak abad ke-17. Sejak itu, bangsa Indonesia tidak henti melakukan perlawanan guna meraih kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air. Rakyat Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mengusir penjajah. Namun, hingga tahun 1908, usaha yang dilakukan masih terus menemui kegagalan. Akhirnya, setelah tahun 1908, rakyat Indonesia melakukan perubahan dalam perjuangannya dan perlahan meraih keberhasilan. Hal ini karena perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 yang dapat dilihat dari pemimpinnya, sifatnya, serta bentuk perlawanannya. Ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 1. Sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. 2. Menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. 3. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap penyuruh, seperti tokoh agama atau bangsawan. 4. Masih bersifat sporadis atau musiman. 5. Bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan saja, belum lewat diplomasi. 6. Bertujuan mengusir penjajah, bukan untuk memerdekakan Indonesia. Ciri-ciri perjuangan Indonesia setelah tahun 1908. 1. Organisasi bersifat modern. 2. Perjuangan lebih terarah dan terorganisir. 3. Bersifat nasional. 4. Dipelopori oleh para kaum terpelajar. 5. Perlawanan bersifat lanjut. Artinya, meskipun pemimpin tertangkap penjajah, rakyat Indonesia masih melanjutkan perjuangannya. 6. Mulai menerapkan cara diplomasi untuk memerdekakan Indonesia. 7. Tujuannya tidak lagi hanya untuk mengusir penjajah, melainkan untuk mencapai kemerdekaan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut yaitu pada 1908 mulai muncul berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, masa ini dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Rakyat Indonesia tidak lagi melawan penjajah menggunakan cara tradisional, melainkan lewat organisasi yang sudah jauh lebih modern. Belajar dari kegagalan sebelumnya, dan perjuangan akhirnya diubah lewat organisasi dan diplomasi. Perbedaan sifat pergerakan sebelum dan sesudah 1908 adalah apabila sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Sedangkan setelah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional, lebih ke arah terorganisir dan modern. Pada masa pergerakan nasional ini, perjuangan Indonesia sudah jauh lebih teratur.
Hal ini karena kualitas pendidikan sudah jauh lebih baik. Berbagai paham juga bermunculan, seperti nasionalisme dan patriotisme. Paham-paham ini kemudian melahirkan beragam organisasi nasional, yakni 1. Budi Utomo 1908, 2. Syarikat Islam 1905, 3. Indisch Party 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, 5. Indisch Sosial Demokratis Vereniging ISDV 1914, 6. Partai Nasional Indonesia 1927. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.